jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menambah pahala atau menambah followers. Masya Allah, pilihannya tentukan sendiri deh mau yang mana tuh. Aku mau nanya sama jamaah yang ada di rumah, pernah nggak ngebantu orang tuanya? Pasti pernah ya, tapi kali ini ada seseorang yang membantu orang tuanya dengan cara yang unik. Dengan bantuan robot. Waduh, penasaran kan? Yuk langsung kita lihat tayangannya. Ada yang berbeda dari gerobak jualan milik Praptining. Robot kecil yang membantu Praptining berjualan telur dadar mini menarik perhatian yang melihatnya. Robotnya kenapa? Gerak sendiri. Gerak sendiri. Robot yang diberi nama Egg Filling Robot ini merupakan karya seorang pemuda lulusan sebuah SMK negeri di Purworejo, Jawa Tengah. Pemuda bernama Agung Budi Wibowo tak lain merupakan anak bungsu Praptining. Agung mengaku awalnya hanya ingin membantu sang ibu berjualan. Praptining memiliki gangguan penglihatan sehingga ia kesulitan menuangkan adonan telur ke loyang yang panas. Awal pertama saya bilang, "Bu, mau tak buatin gitu?" Ya beliau mendukung. "Oh ya udah, silakan dibuat, tapi ibu nggak bisa memberi dana dulu gitu." Akhirnya saya nabung dulu lah, akhirnya bisa terrealisasi kemarin, terus robotnya jadi, akhirnya respon ibu senang, ya bahagia lah gitu. Agung mempelajari cara membuat robot secara otodidak melalui YouTube. Dengan modal 1,5 juta rupiah, ia berhasil merangkai berbagai komponen penggerak robot. Praptining pun mengaku senang dan merasa terbantu dengan robot ciptaan putranya. Bahkan, dagangan telur dadar mini yang ia geluti selama 1,5 tahun belakangan jadi semakin laris. Masya Allah, ini baru unik loh. Ini aku baru pertama kali lihat yang kayak gini. Banyak banget cara untuk ngebantu orang tuanya tapi pakai robot itu sesuatu yang unik. Bener juga bisa dibilang ya Bib ya. Ini jadi nambah daya tarik sendiri, anak-anak jadi suka, mungkin jadi banyak yang beli. Nah pertanyaannya Bib, mungkin kan tujuan seorang anak adalah ngebantu orang tuanya. Tapi ketika si anak itu membantu dengan cara yang ikhlas, bener nggak? Allah akan membuat anak itu terkenal di dunia dan di akhirat. Bahkan malaikat pun akan mendoakannya Bib. Seperti menyaingin sedikit Ustadz Maulana, this is amazing. Asik, Masya Allah, luar biasa. Hari ini semua pakai bahasa Inggris ya. Barakallahu fi, artinya Allah Subhanahu wa taala berkahi itu anak. Artinya memang seseorang anak yang membantu kepada kedua orang tuanya adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua ini afdalu minas shalah waz zakat wasum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Sampai hadis Nabi SAW mengatakan orang yang membantu kedua orang tua ini dihitungnya Masya Allah lebih afdol daripada sholatnya, zakatnya. Bukan berarti tidak sholat. Sholat ada kewajiban, artinya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai berhaji, haji, umrah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membantu kedua orang tuanya tentu akan mendapatkan fasilitas yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terkenal insya Allah di dunia, dia akan terkenal di akhirat. Tetapi yang pasti, walaupun dia tidak terkenal di dunia, dia pasti terkenal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Uwais Al-Qarni, kita tahu bagaimana sampai beliau menggendong ibunya. Itu sebelum dia menggendong ibunya, dia beli domba untuk latihan setiap hari sampai 8 bulan. Itu Uwais Al-Qarni gendong sampai dia katakan, "Ya Uwais, kau gila, ngapain kau gendong setiap hari domba dari gunung sampai turun ke bawah?" Uwais diam aja, Uwais tersenyum. Berarti itu apa tujuan dia? Tujuan dia latihan supaya bisa gendong ibunya sampai ke Mekah untuk berangkat haji. Masya Allah. Itu sampai 100 kilogram. Dari kecil lembu dia latihan dikasih makan sampai seberat 100 kilo. Dia bawa itu lembu, dia gendong. Oh ternyata Uwais Al-Qarni latihan untuk niat gendong ibunya sampai untuk berangkat haji. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi gelarnya tabi'in. Kenapa? Dia tidak bisa ketemu Nabi. Kenapa? Dia lebih untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Artinya memang tidak bisa meninggalkan ibunya untuk beliau di Yaman sampai ke Mekah. Nah ini memang Masya Allah orang-orang yang
berbakti kepada kedua orang tua ini mempunyai sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis tentang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana ayat-ayatnya memberitahukan kepada kita supaya harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dapat, jangankan dapat doa dari malaikat, dapat doa dari Nabi. Masya Allah, bukan cuma malaikat, tapi Nabi Wasallam. mendoakan. Nabi mendoakan dan bakal mendapatkan syafaat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, baik untuk jamaah berarti mumpung kita masih ada orang tua yang bisa kita tolong, kita bantu, jangan sia-siakan ya Ustadz Maulana ya. Ini kesempatan kita juga untuk berbakti kepada orang tua kita, jangan sampai menyesal nantinya, Masya Allah. Baik jamaah, kira-kira nih ada video lagi. Tayangan ini aku pengen tahu nih, kira-kira ini niatnya menambah pahala atau menambah followers. Tapi paling enggak ini bisa jadi pelajaran buat kita. So, ya sama-sama kita lihat dulu tayangannya. Kucingnya diseberangin Ustadz. Harusnya sebenarnya bisa digendong gitu ya. Tapi menurut Ustadz Maulana gimana? Ini untuk benar-benar menambah pahala atau viral aja? Satu. Kedua, apakah memang kebaikan kita tuh bukan cuma kepada manusia aja, kepada hewan juga kita harus melakukan seperti itu Ustadz Maulana? Berkasih sayang itu tidak mesti kepada manusia, tapi kepada makhluk Allah pun kita berkasih sayang. Bukankah kita, artinya gini, menajamkan pisau untuk menyembelian supaya tidak apa? Supaya memberikan kasih sayang. Supaya sakit tidak ya. terlalu lama sakitnya. Atau mempermudah prosesnya. Karena mohon maaf Allah menciptakan makhluk itu sesuai penciptaannya. Artinya tujuan penciptaannya. Ada makhluk yang diciptakan memang untuk dimakan. Jadi ayo permudah dia untuk memenuhi ibaratnya tujuan penciptanya. Dan ini luar biasa, kucing loh. Kucing mau nyebrang. Saya itu membayangkan gimana ya. Kebaikan itu luas, kepada siapapun kita bisa berbuat baik. Bahkan rahmat Allah kepada yang memberi rahmat. Siapa yang memberikan kasih sayang, Allah akan kasih sayang. Ingat. Masya Allah. Kepada siapapun mohon maaf ya. Jangankan itu, mungkin ada semut. Kita bisa membantu semut. Jangan menuangkan air, membuang air kalau lihat ada semut. Ada kerumunan semut, langsung dibuangkan air. Pasti berteriak itu semut. Tsunami. Banyak air mata banjir kan. Dan ingat, mohon maaf. Terima kasih banyak. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan yang menyebabkan engkau mendapatkan kasih sayang rahmat Allah. Masya Allah. Bukankah ada yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing? Oh iya. Iya, bukankah padahal memberi minum anjing loh. Dan mohon maaf tanpa menyakiti perasaan siapapun, padahal orangnya ini kan tidak sholat. Iya. Mungkin dianggap orang banyak dosa, tapi gara-gara ini Allah berikan ampunan. Tuh, berikan ampunan, ini luar biasa. Masya Allah, berarti jangan pernah meremehkan walaupun hal sekecil pun. Sekecil apapun. But- Nabi Sulaiman tertawa gara-gara ada semut yang menyuruh teman-temannya untuk apa? Masuk ke dalam lubang sembunyi karena tentara Nabi Sulaiman mau datang. Itu kata Nabi, stop dulu. Kenapa? Ada semut yang mau masuk. Biar gak keinjek Iya, ya. biar Masya tidak keinjek. Allah. Itu jamaah jadi pelajaran juga buat kita. Mungkin kita berbuat kebaikan gak cuma sesama manusia Iya. aja. Nanti sama hewan, ngapain sih hewan doang. Berarti gak Iya. seperti itu ya Ustadz ya. Nah. Berbuat baiklah terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Nah aku mau nanya sama Ustadz Syam sekarang nih. Ustadz pasti pernah dong menolong orang. Pasti ya, Masya Allah. Insya Allah. Masya Tapi Allah. Ustadz Syam pernah gak menolong orang sampai hampir mengorbankan nyawa? Kalau itu belum sih. Belum ya? Belum nyampe ke situ. Ini ada tayangannya nih, mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita juga. tayangannya? Ada tayangannya Ustadz, kita sama-sama lihat ya Habib ya. Silakan, ini dia tayangannya. Aksi berani seorang anak sekolah dasar menggagalkan perampasan motor oleh dua pelaku begal viral di media sosial. Teriakan korban meminta pertolongan warga membuat kedua pelaku begal kabur dan mengurungkan niatnya merampas motor korban. Padahal pelaku sudah mengancam korban dengan mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di sebuah perumahan di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada 31 Januari lalu. Dua pelaku menggunakan modus berpura-pura minta tolong korban mendorong motornya yang mogok. Seorang pelaku kemudian membonceng motor korban. Saat berada di tempat yang sepi, kedua pelaku begal kemudian mencoba merampas motor korban. Ya Allah, berani banget anak kecil loh itu loh. Hampir mengorbankan nyawa. Iya. Bukan berani, itu pengecut.
Kenapa? Anak kecil. Iya anak kecil Coba yang dilawan. gedean. Tapi anak kecilnya berani ya. Anak kecilnya berani. Anak kecilnya luar biasa banget. Maksudnya sudah kena sabetan ya kalau keadaan seperti ini. Ustadz ketika kita ada orang yang berusaha menolong orang. Tapi pas waktu kita nolong nyawa kita tuh nauzubillah min dzalik sampai akhirnya kita meninggal. Itu benar kita jatuhnya mati syahid Ustadz. Jadi menolong orang lain itu sudah mendapat pahala syahid. Apalagi kalau meninggal dunia, syahidnya namanya syahid akhirat ya. Bukan syahid di dunia. Tetap pengurusan meninggal dunianya itu seperti orang meninggal biasa. Kan beda, harus dibedakan syahid dunia dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia adalah meninggal dengan pakaiannya pun boleh dikubur dengan pakaiannya. Ya, tapi namanya syahid akhirat akhirnya dapat pahala syahid. Kemudian bukan hanya pahala syahid, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya atau membantu orang lain maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Artinya dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak akan dipertanyakan lagi ya seperti mati syahid. Seperti orang-orang yang berjihad fi sabilillah lalu mati di medan perang, lalu mereka yang namanya meninggal di zaman Rasulullah SAW membela agama Islam. Nah, seperti itulah mereka. Apalagi kalau misalnya seorang anak kecil yang belum balik misalnya, memang benar-benar belum punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memang belum diwajibkan untuk berpuasa, belum diwajibkan untuk sholat, belum diwajibkan. Artinya mereka belum punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru misalnya anak itu menginjak usia tamyiz misalnya, udah tahu yang mana yang baik yang buruk. Pasti dia udah tamyiz karena dia udah tahu ini pencuri ini korban. Jadi dia sempat untuk berteriak. Maka anak ini benar-benar Masya Allah tabarakallah. Kalau memang misalnya kita nih dihadapkan dengan suatu permasalahan lalu sampai mengorbankan nyawa, insya Allah kalau kita niatnya tulus ikhlas menolong orang lain dapat yang namanya pahala jihad fisabilillah, yang kedua dapat pahala surga Allah yang tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW menjamin juga orang ini sebagai sahabatnya Rasulullah SAW, artinya berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga ketika menolong orang lain atau memberikan bantuan kepada orang lain. Lalu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan sangat luas, hal jazaul ihsani illal ihsan. Maka kata Allah bertanya gitu, bukankah satu kebaikan pasti akan dibalas kebaikan juga? Masya Allah. Jadi bukan hanya nunggu kebaikan di akhirat, pasti akan ada kebaikan di dunia. Berarti menolongnya aja tuh sudah syahid ya harusnya. Betul. Dan kalau misalnya pahalanya sudah syahid, kalau sampai jatuh ada korban berarti sudah dipastikan insya Allah syahid juga, Masya Allah. Cuma pertanyaannya kadang nggak semua anak loh berani kayak gitu. Mungkin nggak usah anak kecil deh, anak dewasa kayak kita aja belum tentu berani kalau ada hal-hal kayak gitu. Karena anak kecil masih tulus. Anak kecil masih tulus kalau ya. Kalau kita mikirnya udah kebanyakan, biarin dah bukan urusan gue, udahlah. Pada Aduh. mati. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tapi jamaah juga pasti bertanya-tanya dong, gimana ya caranya biar anak aku tuh berani gitu untuk nolong orang tanpa pamrih. Yuk kita tanya sama Habib Muhammad, gimana caranya Habib? Baik, artinya yang diajarkan oleh Rasul, kalau orang kita seperti ini biasanya bukannya berani. Kalau misalnya orang mau jatuh misalnya, lihat mau jatuh tuh, lihat jatuh. Bukannya diteriakin, awas jatuh. Ya Allah. Tapi kan, tuh, sebentar lagi jatuh, sebentar lagi jatuh. Kan saya seperti itu. Makanya An-Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu beliau mengajarkan pertama kali pendidikan yang paling baik bagi seorang anak adalah akhlak. Jadi ingin bagaimana anak kita pengen menjadi orang yang seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari kecil lihat Nabi sudah membantu pamannya dengan ikhlas, tanpa pamrih. Apa yang beliau lakukan? Akhlak yang mulia. Bahkan makanya Rasul SAW sampai terkenal di kota Mekah dengan anak yang masih muda, masih kecil dengan akhlak yang sangat baik, adab yang sangat baik. Makanya Rasul SAW tidak ada suatu pengajaran bagi seorang orang tua, kedua orang tuanya untuk mengajarkan anaknya dengan akhlak yang bagus. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq itu beliau pernah mengatakan, beliau katakan kalau pengen nilai orang, itu jangan lihat banyak puasanya. Jangan lihat banyak sholatnya. Jangan lihat banyak sedekahnya. Lihat apa? Fandur ilal adabi. Lihat adabnya. Lihat akhlaknya. Jadi kita pengen anak kita bagus. Ya bagaimana caranya pengen anak kita bagus? Ajarkan dong dengan adab. Tapi tentunya dengan contoh. Bukan hanya orang tua, ayo beradab, tapi orang tuanya tidak beradab, orang tuanya tidak berakhlak.
Kan orang tua adalah pendidikan yang utama bagi seorang anak di dalam rumah tangganya. Kalau pengen anaknya mencontoh dia, oh nak kau bersedekah tanpa pamrih, contohkan dulu. Jadi sebagai orang tua, contoh yang terbaik bagi rumah tangganya, bagi anaknya, bagi keluarganya, mencontohkan sesuatu yang memang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kan tanggung jawab dia nanti di akhirat. Itu anak berbuat baik, orang tua mendapatkan pahala. Ketika anak berbuat buruk, orang tua mendapat dosa. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengajarkan. Seperti itu. Masya Allah, berarti bisa dibilang kalau anaknya mau berbuat baik, kita sebagai orang tua juga ngasih contoh dulu untuk Ngasih berbuat contoh. baik. Dan yang paling pertama adalah kita harus mengajarkan akhlak dulu ya Bib ya. Betul. Masya Allah, kita ajarkan anak-anak kita akhlak supaya semoga kedepannya anak kita bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua juga ya. Amin. Masya Allah. Jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan bahas lagi tema kita lebih dalam lagi. Jadi jamaah, tetap di Islam itu indah ya, jangan kemana-mana. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.